Ihdinas siratal mustaqim. Mulai munajat kepada Allah. Meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini permohonan yang menjadi ummahatul matalib. Induk dari permohonan itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Orang awam pertama minta, kira-kira minta apa kepada Allah? Jabatan, rumah, fasilitas. Itu mah recehan. Ada yang ummahatnya, apa induknya? Langsung diajarkan dalam surah Al-Fatihah. Maka taujihat ini, pengarahan dari Allah, meminta yang induk permohonan adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Allahumma sholli. Kalau jalan yang lurus, Allah tunjukkan. Yang lain, yang murah-murah tadi, ngikut kepada induknya. Jadi ketika baca surah Fatihah, berarti kita pun memohon kepada Allah permohonan yang menghimpun, yang menjadi induk dari permohonan-permohonan yang lainnya. Siratal mustaqim. Maka sirat itu selalu dalam Al-Quran bentuknya adalah mufrad atau tunggal. Kenapa? Karena jalan yang diturunkan Allah hanya satu. Jalan yang diturunkan oleh Allah hanya satu. Siapa? Dijelaskan dalam ayat yang berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siratal ladzina an'amta alaihim, yang dipinta itu jalan yang lurus. Dijelaskan jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang engkau anugerahi mereka. Siapa mereka? Dalam ayat yang lain dijelaskan sebagai metode tafsir bil ma'thur, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Masyaallah. Siapa orang-orang yang dianugerahi oleh Allah? Orang-orang yang menempuh jalan yang lurus menuju kepada Allah itu minan nabiyyin. Pertama adalah kelompoknya para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, para ulama robbani, para mursyid hakiki. Wasyuhada, orang yang memberikan kesaksian atas mulianya agama Allah, bahkan sampai meneteskan darah yang terakhir. As-solihin, orang-orang yang soleh itu ucapannya, tindakannya, hatinya memberikan kemaslahatan, memberikan kebaikan. Inilah jalan yang lurus, jalan yang harus kita tempuh, jalan yang senantiasa kita pinta. Jangan sampai ada beranggapan, ini gimana, minta terus jalan yang lurus, berarti selama ini belum jalan yang lurus. Ini anggapan salah. Meminta itu setiap saat, apalagi ummahatul matalib, yang dipinta, yang dicontohkan dalam surah Al-Fatihah, yang dipinta induknya, sehingga kita harus meminta senantiasa. Kita sudah masuk jalan yang lurus, kita khawatir tergeser, sehingga kita diajarkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb, jangan kami gelincirkan setelah kami mendapatkan jalan yang lurus. Nah, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin memberikan sifat yang simpel sekali tentang siapa sih orang yang diberi anugerah oleh Allah, yang menempuh jalan yang lurus. Wahum man arafa al-haqqa wattaba'ah. Siapa saja orang yang mengetahui kebenaran, kebenaran itu datangnya dari Allah, kemudian wattaba'ah, mengikutinya, diberi ilmu yang benar, diikutinya. Itulah orang-orang yang tergolong orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah. Makanya nih, setelah ngaji jangan menginjek-injek nilai-nilai yang ada dalam pengajian ini. Kita baca Quran, jangan menginjek-injek makna Al-Quran dalam kehidupan. Kalau kita ingin termasuk dalam orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah, yang menempuh jalan yang lurus, ketahui kebenaran, pelajari kebenaran, tuntut kebenaran, kemudian ikuti, amalkan kebenaran itu. Kemudian dijelaskan oleh Allah supaya beda dengan kelompok yang lain. Ghairil maghdubi alaihim. Jalan yang lurus yang diberi anugerah oleh Allah itu bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Disebutkan dalam kitab ini, al-maghdubu alaihim wahum man arafahu wattaba'a hawa. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Tahu kebenaran, belajar kebenaran, belajar Al-Quran, hadir di majelis ilmu, tapi yang diikuti bukan kebenaran.
yang diikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu Allah ciptakan ujian bagi kita. Keinginannya nggak terbatas. Sifat nafsu itu nggak mau diatur. Nah, maka orang yang magdub, yang dimurkai oleh Allah, tahu kebenaran, belajar, tapi yang diikuti apa? Hawa nafsunya. Semestinya Nabi mengajarkan hawa nafsu yang tunduk kepada kebenaran. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidak dihitung orang yang beriman, iman tidak ada dalam hati hingga hawa nafsunya tunduk kepada perintahku. Nah, semestinya nafsu kita tunduk kepada kebenaran itu. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan ada kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang tersesat, yang jauh berbeda dengan orang yang mengikuti jalan yang lurus yang diberi anugerah oleh Allah. Siapa mereka? Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam Madarijus Salikin mengsifati ad-dhalin, orang-orang yang sesat adalah wahum man jahilahu. Orang yang sesat itu adalah orang yang tidak paham, yang tidak tahu kebenaran, tidak mau belajar, tidak paham mana kebenaran, benar dan batil gak jelas. Itulah kelompok ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Begitu jelas gambaran dari Al-Quranul Karim. Jadi kalau melihat manusia, kelompok banyak sekali. Tapi kalau melihat Al-Quran, disederhanakan lewat ayat yang terakhir dalam surah Al-Fatihah. 3 kelompok manusia sepanjang bumi ini berputar. Ada orang yang senantiasa di jalan yang lurus, yang diberi anugerah oleh Allah, yang terus mencari kebenaran dan komitmen dengan kebenaran. Ada kelompok yang kedua, al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, mempelajari kebenaran, didapatkan kebenaran, tapi kebenaran diinjak-injak, yang diperturutkan hawa nafsunya. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang tersesat, tidak mau mencari kebenaran, tidak mau belajar kebenaran, sehingga pada gilirannya bodoh dengan kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas hanya ada 3 kelompok saja dalam kehidupan umat manusia sepanjang kehidupan umat manusia.